Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 462, Mengapa aku harus meremehkanmu? Seng Xiao masih berada di ruang kerjanya hingga larut malam. Ketika Mu Qi tidak dapat menemukannya saat dia keluar dari kamar mandi, dia pergi ke ruang belajar dengan jubah mandinya. Ketika dia melihat Seng Xiao masih berbicara di telepon, dia diam-diam memeluk pria itu dari belakang, mengusap-usap tubuhnya yang harum di atas tas pria itu. Seng Xiao segera menangkap tangan mungilnya sambil memegang erat telepon, itu sudah diputuskan untuk besok. Sesuaikan dengan situasi, dengan trik apapun yang akan dicoba keluarga Lu. Begitu Mu Qi mendengar bahwa hal itu ada hubungannya dengan keluarga Lu, dia menunggu hingga Seng Xiao menutup telepon sebelum bertanya kepadanya, kamu tidak tidur meskipun sudah larut malam, karena kamu ingin membantuku menangani masalah di keluarga Lu. Bahkan dari sudut pandang seorang pebisnis, urusan besok terhitung sebagai investasi. Kami membantu keluarga Lu sekarang dengan harapan mereka akan memberikan imbalan yang setimpal sebagai balasannya, kata Seng Xiao, menariknya ke arahnya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Semua pengusaha memang jahat. Namun, bukankah masalah keluarga Lu akan sedikit sulit? Tangguh. Seng Xiao terkekeh. Aku bisa mengalahkan 10 orang lagi, apalagi segelintir pemegang saham yang suka membuat onar. Mengetahui kemampuan lelaki itu, Mu Qi menarik lengan bajunya dengan nyaman. Kalau begitu, istirahatlah. Seng Xiao mengangkat dagunya dan tersenyum samar. Kau mau? Tidak. Aku sedang menstruasi. Mengingat tanggalnya memang beberapa hari ini, Seng Xiao memaafkan Mu Qi. Hanya mereka berdua yang berada di tempat tidur sehingga telapak tangannya yang hangat terulur untuk memijat perut Mu Qi dengan lembut. Berkat bantuan Bibi Wu dalam mengatur makanan, Mu Qi jarang mengalami masalah saat menstruasi, dan pada dasarnya tidak mengalami kram atau sakit kepala. Tentu saja, itu juga karena perhatian penuh dari lelaki di sampingnya, yang menangani semua masalah tanpa memandang pentingnya. Xiao Xiao, sebagai seorang CEO, tidakkah menurutmu tidak tahu malu melakukan hal seperti itu pada seorang gadis? Siapa kau bagiku? Seng Xiao bertanya balik. Wanita kamu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah aku akan melakukan ini jika orang lain yang melakukannya? Bahkan, dia akan melemparkan mereka ke bulan. Hanya karena dia adalah anak kecilnya, dia rela menyayangi dan memanjakannya. Aku tahu kamu kuat, tapi aku masih ingin melakukan sesuatu untukmu. Tangan kanan Seng Xiao yang memijatnya berhenti sejenak, lalu dia memeluknya erat. Kamu hidup seperti ini sudah merupakan hal terhebat yang dapat kamu lakukan untukku. Aku juga bisa melakukan hal lain untukmu. Bingung, Seng Xiao hendak bertanya kepadanya tentang hal itu ketika dia sudah bergerak, tubuhnya dengan lincah menyelinap ke bawah. Yang bisa dirasakan Seng Xiao hanyalah seluruh tubuhnya menegang. Kapan anak kecilnya mempelajari trik seperti itu? Tetap saja, dia harus mengatakan, itu luar biasa bagi seorang pria. Setelah gelisah sepanjang malam, Lin Muan dan Lu Qianqian nyaris tak mampu melewati malam yang sangat panjang itu. Ketika Lu Qianqian merias wajah di pagi hari, Mama Lu tersenyum puas. Mau mengunjungi Muan? Aku akan makan siang dengannya, Bu. Aku akan segera kembali, dan aku tidak akan melewatkan hal penting di sore hari. Jangan khawatir, lanjutkan saja. Jelaskan saja semuanya pada Muan. Lu Qianqian mengangguk. Sebenarnya dia khawatir dengan alur cerita pertumpahan darah yang sering terjadi dalam novel atau drama TV sebelum pernyataan cinta. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah menjelaskan kepada Lin Muan apa yang dia rasakan. Otak, berhentilah berpikir terlalu banyak. Lu Qianqian kemudian memeluk ibunya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Aku akan mengawasi pekerjaan ayah dan melindungi keluarga bersamamu. Sampaikan salamku pada Muan. Lin Muan sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Tepat setelah kelas pagi, dia sudah berpikir dan menebak apakah lada kecilnya akan datang seperti yang dijanjikan, dan tatapannya yang tidak fokus terlihat oleh teman sekamarnya dan murid pindahan itu. Saat waktu istirahat makan siang tiba, Lin Muan telah pergi ke asrama untuk berganti pakaian, mengenakan jumper turtleneck biru tua yang mencerminkan seleranya. Teman sekamarnya tak kuasa menahan godaan saat melihat itu. Apa kau akan bertemu dengan kakak ipar? Wah, iri sekali. Lin Muan tersenyum saat meninggalkan asrama, dan menemukan siswa pindahan itu saat dia sampai di gerbang. Dilihat dari cara berpakaiannya, terlihat jelas ia akan menemui barang-barang bekas. Apa kamu tidak peduli kalau dia tidur dengan orang lain? Lin Muan tampak penuh harap sebelumnya, meskipun ia berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan murid pindahan itu, orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Aku tidak percaya kalau kamu tidak keberatan sama sekali. Karakteristik jiwa seseorang tidak akan terpengaruh oleh berapa banyak pria yang pernah tidur dengannya. Sedangkan kamu, bukankah jiwamu cukup jelek meskipun kamu belum pernah bersama seorang pria? Itulah sebabnya kamu tidak akan pernah mengerti bahwa cinta dapat menghapus semua kesalahan dan menerima masa lalu. Aku tahu dia berharga, tetapi kamu tidak perlu tahu itu karena kamu tidak akan pernah mengerti.
Dengan itu, Lin Wan langsung menuju ke tempat yang ditunjuk bersama Lu Qianqian. Dia pikir dia datang lebih awal. Dia juga khawatir apakah lada kecilnya akan muncul. Meski begitu, dia merasakan beban terangkat dari pundaknya saat mendapati Lu Qianqian berdiri di samping mobilnya. Lada kecilnya datang. Dan saat dia sampai di Lu Qianqian, dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Aku merindukanmu. Tercengang, Lin Wan tiba-tiba merasa ingin menangis. Kau bilang, aku merindukanmu tadi malam dan pagi ini. Lin Wan pun membalas pelukannya dan mereka berdua berpelukan erat. Tahukah kamu? Aku memikirkan banyak kemungkinan dalam perjalanan ke sini, dan pikiranku terus percaya bahwa aku tidak akan melihatmu, bahwa aku tidak dapat mengatakan apa yang perlu kukatakan. Pikiranku juga cepat mengambil kesimpulan ketika aku melihatmu bersama murid pindahan itu, tetapi ketika aku melihatmu datang kepadaku tanpa mempedulikan hal lain, aku tahu kau akan membiarkanku melihatmu. Hal yang konyol. Kita bisa lebih saling percaya, kan? Lin Wan dengan lembut menyodok Lu Qianqian sambil menatapnya dengan lembut. Haruskah aku menjadi pacarmu? Dan yang kumaksud bukan sahabat, tapi tipe yang tidur di sampingmu atau punya anak denganmu. Apakah kamu benar-benar tidak merasa jijik terhadapku? Mengapa aku harus meremehkanmu? Lin Wan menepuk kepalanya. Apakah kau terlibat dalam pembunuhan atau pembakaran? Meskipun aku pernah memiliki pola pikir seorang tuan muda, aku tidak pernah meremehkanmu dengan sungguh-sungguh. Percaya dirilah, gadis kecilku, karena kau adalah orang yang saleh, baik hati, pemberani, putri yang baik, dan CEO perusahaan besar di masa depan. Bagaimana mungkin aku punya nyali untuk meremehkanmu? Mata Lu Qianqian memerah, tetapi dia tersenyum. Kau membuatku sangat takut, Lin Wan, takut surga akan membalas rasa sayang ini kepadaku. Aku akan selalu bersamamu selama aku belum mati. Bleh, hentikan saja hal-hal yang bisa menyebabkan kematian, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Lu Qianqian segera menutup mulutnya.